Pernah kepikiran nggak kenapa sih lemon itu rasanya kecut? Atau kenapa sabun itu licin di tangan? Jawabannya itu ada di dunia kimia yang nggak kasat mata, yaitu konsep asam dan basa. Nah, hari ini kita bakal nyelam ke dunia mikroskopis ini. Kita akan bongkar gimana definisi yang tadinya sederhana bisa berevolusi, dan pastinya kita bakal belajar gimana cara ngitungnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari definisi yang paling dasar, terus kita kulik sifat air yang unik banget, baru deh kita kenalan sama skala pH. Setelah itu, kita langsung praktek hitung. Kita perluas lagi wawasan kita sama teori paling modern dari Lewis, dan terakhir, kita lihat gimana semua ini nyambung satu sama lain. Siap? Yuk kita mulai dari awal. Jadi, gini, pemahaman kita soal asam dan basa itu nggak langsung jadi kayak sekarang. Semuanya berevolusi. Para ilmuwan tuh kayak ngebangun sebuah gedung, setiap generasi nambahin lantai baru di atas fondasi yang udah ada sebelumnya. Terus-terusan nyempurnain definisi buat ngejelasin lebih banyak hal. Lini masa ini nunjukin 3 lompatan besar. Awalnya dari Arrhenius, dia yang pertama kali bikin definisi ini bisa dihitung. Terus, di tahun 1923, ada Bronsted dan Lowry yang ngubah cara pandang kita dengan fokus ke proton. Dan di tahun yang sama, Lewis datang dengan teori yang paling luas cakupannya. Setiap langkah ini penting banget. Oke, kita mulai dari teori Arrhenius. Ini titik awal yang keren banget. Idenya simpel. Asam itu zat yang kalau dilarutin di air bakal ngelepasin ion H+. Contohnya, asam klorida di lambung kita. Sementara itu, basa, kayak di sabun atau pembersih, itu yang ngelepasin ion OH-. Sederhana dan efektif kan? Ini fondasi pertama kita. Tapi, ada tapinya. Teori ini punya batasan yang lumayan gede. Dia cuma berlaku kalau pelarutnya air, dan dia nggak bisa jelasin kenapa zat kayak amonia atau NH3 itu sifatnya basa. Coba deh lihat, amonia kan nggak punya gugus OH- buat dilepasin. Nah, dari sini, para ilmuwan sadar kita butuh definisi yang lebih luas. Dan muncullah Bronsted dan Lowry. Mereka ini benar-benar mengubah permainannya. Fokusnya bukan lagi soal apa yang dilepas di dalam air, tapi soal aksi transfer proton itu sendiri. Jadi menurut mereka, asam itu donor proton, sedangkan basa itu penerima atau akseptor proton. Perubahan cara pandang inilah yang akhirnya bisa memecahin misteri amonia. Coba lihat reaksi ini. Amonia di sini bertindak sebagai basa Bronsted-Lowry. Kenapa? Karena dia menerima proton dari air. Dan kerennya, pas dia nerima proton itu, dia malah hasilin ion OH- yang jadi ciri khas basa menurut Arrhenius. Jadi teori ini bukan ngegantiin, tapi melengkapi dan memperluas teori yang lama. Nah, teori Bronsted-Lowry tadi juga ngebuka satu rahasia keren tentang molekul yang paling sering kita temui, air. Ternyata air itu punya kepribadian ganda. Dia bisa jadi asam, sekaligus bisa jadi basa. Penasaran kan? Yuk kita bedah lebih dalam. Jadi gini, waktu air ketemu sama basa kayak amonia, air bakal bersikap sebagai asam. Dia ngasih protonnya. Tapi pas ketemu sama asam kuat kayak HCl, air malah jadi basa. Dia yang nerima proton. Kemampuan buat ganti-ganti peran tergantung lawannya ini yang kita sebut sebagai sifat amfiprotik. Keren ya? Bahkan, di dalam segelas air murni pun sebenarnya terjadi reaksi terus-menerus. Sebagian kecil molekul air itu saling tukeran proton. Jadi satu molekul air ngasih proton ke molekul air temennya. Ini kayak tarian kimia sunyi yang terjadi setiap saat dimanapun ada air. Dari proses autoionisasi tadi, kita dapat satu konstanta yang penting banget dalam kimia, namanya Kw. Angka ini tuh kayak kunci matematis yang ngehubungin konsentrasi H+ dan OH- di larutan berair manapun. Jadi, kalau kita tahu salah satunya, kita pasti bisa ngitung yang lainnya. Ada yang menarik nih, karena proses pemisahan ion ini butuh energi panas atau istilahnya endotermik, nilai Kw itu bakal naik kalau suhunya juga naik. Gampangnya gini, makin panas airnya, makin banyak molekul yang punya energi buat misahin diri jadi ion. Ini nih fakta yang sering bikin kaget. Air netral itu pH-nya nggak selalu 7 loh. Istilah netral itu artinya cuma konsentrasi H+ dan OH- seimbang. Dan titik seimbang ini bisa geser tergantung suhu. Makanya, di dalam tubuh kita yang suhunya sekitar 37 derajat, air yang netral itu pH-nya justru sekitar 6,8. Jujur aja, ngurusin angka-angka kayak 10 pangkat minus 7 itu ribet banget kan? Makanya, di tahun 1909, seorang ahli kimia namanya Sorensen ngenalin sebuah skala baru biar semuanya jadi lebih simpel dan gampang dibaca.
Jadi, pH itu intinya ngubah angka konsentrasi yang kecil banget jadi skala yang lebih enak dilihat, biasanya antara 0 sampai 14. Tapi ingat, ini skala logaritmik. Artinya pH 4 itu 10 kali lebih asam dari pH 5, bukan cuma beda 1. Dan 100 kali lebih asam dari pH 6, jadi bedanya besar banget. Sama kayak pH buat ion hidrogen, kita juga punya pOH buat ion hidroksida. Dan pada suhu kamar, 25 derajat Celcius, total dari pH dan pOH itu selalu 14. Mereka itu kayak main jungkat-jungkit. Kalau pH-nya naik, pOH-nya pasti turun, dan sebaliknya. Jadi kalau tahu salah satu, yang lain pasti ketahuan. Oke, sekarang kita ganti topi. Anggap aja saya ini instruktur lab kalian. Dan kita akan beda bareng-bareng cara ngitung pH. Ini bagian praktisnya, biar semua teori tadi jadi lebih kebayang. Ayo, siapin kalkulatornya. Oke, perhatian semuanya. Ada 2 cara dasar buat ngitung. Pertama, buat asam kuat. Gampang banget. Karena dia terurai 100%, konsentrasi H+-nya ya sama persis dengan konsentrasi asamnya. Tapi, buat asam lemah ceritanya beda. Dia cuma ngasih sebagian kecil protonnya. Jadi kita butuh angka sakti namanya Ka buat tahu seberapa banyak bagian itu. Logika yang sama persis juga berlaku buat basa ya. Ada basa kuat dan basa lemah dengan konstantanya Kb. Nah, sebagai instruktur nih, saya sering banget lihat orang panik pas angkanya nggak cantik. Bukan 10 pangkat sekian doang. Tenang, kuncinya itu di aturan logaritma. Ingat, log A kali B itu sama dengan log A ditambah log B. Jadi, log 4 kali 10 pangkat minus 5 itu bisa kita pecah jadi log 4 ditambah log 10 pangkat minus 5. Kalau udah dipisah gini, ngitungnya jadi jauh lebih gampang dan nggak bikin pusing. Ini tips penting, catat ya. Oke, kita udah ngomongin reaksi di air. Udah ngomongin transfer proton. Tapi gimana kalau ada reaksi yang sama sekali nggak melibatkan proton? Nah, ini nunjukin batasan terakhir dari teori Bronsted-Lowry dan ngebawa kita ke definisi yang paling luas dan paling mendasar. J.N. Lewis ini membawa kita ke level pemahaman yang lebih dalam lagi. Dia mindahin fokusnya, bukan lagi proton, tapi ke partikel yang ngebentuk ikatan itu sendiri, elektron. Menurut Lewis, intinya itu cuma soal pergerakan sepasang elektron. Basa, itu yang ngasih pasangan elektron, dan asam, itu yang nerima. Sesimpel itu. Ini contoh yang sempurna banget. Amonia kan punya pasangan elektron bebas tuh. Nah, dia ngasih pasangan elektronnya itu ke boron trifluorida yang kebetulan punya slot kosong buat nerima. Coba perhatiin, di sini nggak ada proton yang pindah sama sekali. Teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry nggak akan bisa ngejelasin ini. Ini murni reaksi asam basa menurut Lewis. Dan ini bukti betapa hebat dan luasnya teori dia. Wah, kita udah nempuh perjalanan panjang yang dari definisi paling awal sampai yang paling luas. Sekarang, yuk kita kumpulin semua kepingan puzzle ini dan kita lihat gimana mereka semua nyambung jadi satu gambaran yang utuh. Coba deh lihat peta konsep ini, semuanya saling terhubung. Di tengah-tengahnya ada Kw, konstantanya air, yang jadi jembatan antara kekuatan asam, Ka, dan basa konjugasinya Kb. Terus, dari konsentrasi ion H+ dan OH-, kita bisa turun ke pH dan pOH, yang juga diikat sama hubungan matematis. Semuanya ini satu sistem yang elegan dan saling terkait. Perjalanan kita ngelewatin teori-teori asam basa ini nunjukin satu hal penting banget. Sains itu bukan kumpulan fakta yang statis. Sains itu terus-menerus membangun dan menyempurnakan dirinya sendiri. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau definisi dasar kayak asam aja bisa berevolusi sedramatis ini, kira-kira aturan sains mana lagi yang kita pelajari hari ini yang mungkin aja di masa depan bakal diperluas lagi? Terima kasih banyak sudah menyimak.